Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Ngomongin liburan, pasti banyak banget nih orang-orang dengan kehidupan berkecukupan, bahkan berkelimang harta, liburan ke luar negeri, ataupun keliling Indonesia dan menikmati pemandangan alam yang ada di Indonesia. Namun, kenikmatan duniawi yang mereka rasakan sangat berbanding terbalik dengan ketaatannya kepada Allah. Mereka yang melakukannya seolah merasakan kenikmatan dunia yang tidak ada habisnya. Kira-kira teman-teman udah bisa nebak belum ya tema kali ini apa? Bener banget, tema kali ini yaitu istidraj. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai topik yang akan diangkat kali ini, dengerin podcast ini sampai habis ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sifat pertama dapat dirasakan oleh semua makhluknya, baik sebagai Muslim atau tidak. Namun, sifat Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang-orang mukmin karena keimanan dan amal mereka. Manusia hidup dengan berbagai kenikmatan dari Allah, tetapi sedikit yang mensyukurinya. Manusia terbiasa dan merasa bahwa pemberian atau nikmat tersebut adalah hak yang harus diperoleh, sehingga lupa bahwa nikmat tersebut sebenarnya adalah pemberian. Akan tetapi, tidak semua orang beriman hidup dalam keadaan seperti yang dijanjikan oleh Allah. Begitu juga dengan mereka yang bermaksiat, tidak semua hidup dalam kesusahan. Mereka seakan-akan diberikan nikmat serta diperluas rezekinya oleh Allah. Keadaan seperti ini diistilahkan dengan istidraj. Dalam pembahasan kali ini terdapat beberapa penafsiran terhadap makna istidraj. Hasbi Ash-Sidki menjelaskan istidraj adalah pemanjaan agar terjerumus kepada kehinaan secara berangsur-angsur setapak demi setapak dan didekatkan dengan azab dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 182, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat tangguh." Kalau dipikir-pikir serem juga ya teman-teman. Salah satu tanda istidraj adalah mendapat kenikmatan yang berlimpah padahal ia sendiri jarang melakukan ibadah. Ketika seseorang merasa kualitas ibadahnya turun, namun kenikmatannya terus meningkat, hal itu jelas merupakan ciri-ciri sebuah istidraj. Contoh lain dari istidraj adalah orang-orang yang mendapatkan jabatan atau pangkat tinggi namun tidak menggunakan wewenangnya untuk kebaikan. Mereka malah menyalahgunakan jabatan atau pangkatnya untuk memperkaya diri sendiri atau menindas orang lain. Istidraj adalah ujian yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Pasalnya, istidraj bisa membuat seseorang menjadi sombong, lupa diri, dan lalai dari kewajiban sebagai hamba Allah. Istidraj juga bisa membuat seseorang menjadi terlena dengan dunia dan merupakan akhirat. Orang-orang yang terkena istidraj biasanya tidak menyadari bahwa mereka sedang diuji oleh Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan nikmat karena keberhasilan atau usaha mereka sendiri. Mereka tidak bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Untuk menghindari istidraj, kita harus selalu waspada dan berhati-hati dalam menjalani hidup. Kita harus menyadari bahwa segala nikmat yang kita rasakan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dari diri kita sendiri. Kita harus bersyukur kepada Allah dengan ucapan, perbuatan, dan hati. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa istidraj adalah pemberian sebuah nikmat untuk menjadikan lalai dan durhaka. Dengan kata lain, hakikat istidraj adalah sebuah siksaan, bukan sebuah nikmat, meskipun dalam penerimaannya berupa nikmat. Siksaan tersebut ditangguhkan dalam waktu yang lama sehingga sampai batas waktu yang telah ditetapkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab atau siksaannya secara langsung saat di dunia kepada umat terdahulu adalah untuk menjadikannya sebagai peringatan dan pelajaran terhadap umat-umat sesudahnya. Jika mereka tidak menjadikannya sebagai pelajaran dan tidak merendahkan diri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menangguh mereka dengan tempuh yang cukup lama dan memberikan kepada mereka segala macam kenikmatan dan kebahagiaan di dunia agar mereka terus melakukan dosa dan kemungkaran. Gimana nih setelah mendengar penjelasan mengenai istidraj? Dan semoga kita tetap menjadi mukmin yang istiqomah dengan melaksanakan segala perintahnya. Oke, itu aja ya teman-teman untuk podcast pada kali ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya di IG Mbak Nur Syifa. Stay tune ya. Dan bagi teman-teman yang punya kisah-kisah menarik yang ingin diceritakan dan mungkin juga punya quotes yang inspiratif, boleh banget nih untuk mengisi link abu yang ada di bio Instagram Mbak Nur Syifa. Dan jangan lupa diisi ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.